Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Vengeance is Mine. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film ini dibuka dengan perampokan bersenjata brutal. Sekelompok perampok menangkap para pria dan menembak mereka satu persatu. Setelah baku tembak usai, mereka merampas sebuah tas kerja dan melarikan diri dengan mobil. Cerita beralih pada Harry, seorang pria yang hidup dalam kesendirian dan depresi. Di kamarnya, ia menerima surat dari seorang pria bernama Henderson, namun isinya tidak memberi penjelasan, berarti hanya membuat Harry semakin resah. Dengan putus asa, ia sempat berniat mengakhiri hidupnya, tetapi urung melakukannya. Harry kemudian menatap keluar jendela dan melihat seorang wanita yang dikenal sebagai pedagang senjata ilegal. Ia juga bertemu Emma di dapur, namun memilih diam dan makan sendiri. Emma mencoba berinteraksi, tapi akhirnya membiarkannya. Hari berikutnya, Harry pergi ke gereja dan membersihkan ruangan. Ia tertidur di kursi dan bermimpi buruk. Seorang pria menodongkan pistol dan menembaknya. Ia terbangun ketakutan, semakin terguncang oleh masa lalu yang menghantuinya. Harry bahkan mencoba melompat dari lantai atas gereja, tapi sebuah kilas balik menghentikannya. Dalam ingatan itu, ia bersama istri dan putrinya. Saat mereka menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak keduanya hingga tewas. Harry berlari panik menghampiri, hanya untuk melihat wajah para pelaku. Orang yang sama dengan perampok di awal film. Mereka segera melarikan diri, meninggalkan Harry yang hancur. Tragedi itu menjelaskan penderitaan Harry sekaligus melahirkan dorongan balas dendam. Kembali ke masa kini, ia menemukan catatan baru dari Henderson. Kali ini berisi informasi penting. Henderson tahu siapa pengemudi mobil dalam tragedi itu dan memintanya bertemu. Harry segera pergi ke sebuah kafe di mana Henderson mengungkapkan lebih banyak. Ia menjelaskan tentang tempat persembunyian para perampok sekaligus bisnis kotor yang mereka jalankan dari sebuah kedai. Harry, go. Harry berterima kasih pada Henderson lalu menuju sebuah pub. Ia memesan bir dan duduk diam menunggu waktu tepat. Saat bartender lengah, Harry mengendap ke bagian belakang. Di sana, ia mendengar obrolan sekelompok pria tentang aktivitas gelap mereka. Dari nada dan percakapan mereka, Harry yakin inilah orang-orang yang ia cari. Ia nekat bersembunyi di dalam van mereka dan ikut sampai ke sebuah lokasi terpencil. Di tempat itu, Harry melihat beberapa pria lain yang dikenalnya sebagai bagian dari geng yang merenggut keluarganya. Ia hanya bisa bersembunyi dan menyaksikan bagaimana kelompok itu memperlakukan dua orang dengan kejam. Harry terkejut, tapi semakin sadar betapa berbahayanya mereka. Berusaha tetap tak terlihat, ia menutupi wajahnya dan mencari posisi aman untuk mengamati. Show them. Saat salah satu anggota geng keluar dengan emosi tak terkendali, Harry menyaksikan dari jauh. Tidak tahu harus berbuat apa, tapi tekad untuk membalas dendam kian menguat. Setelah itu, Harry pulang. Ia mengambil cincin kawin mendiang istrinya dan menjualnya ke toko perhiasan. Uang hasil penjualan dipakai untuk membeli perlengkapan dari seorang pedagang senjata. Beberapa hari kemudian, Harry menerima sebuah kotak berisi pistol dan amunisi. Ia mulai berlatih di kamarnya, menembakkan peluru ke kasur yang disandarkan ke dinding. Latihan ini bukan hanya untuk keterampilan, tetapi juga untuk membangun keberanian menghadapi masa lalu. Sebelum beraksi, ia berdoa, memohon kekuatan agar mampu menjalani rencananya. Dengan tekad bulat, Harry kembali ke tempat yang sebelumnya ia ikuti. Ia masuk dengan hati-hati.
mencari bukti sekaligus kesempatan. Saat itulah Mark, salah satu penjahat, masuk dan memergokinya. Harry gugup mengarahkan pistol, namun tembakannya meleset. Mark segera menyerang. Perkelahian sengit pun terjadi, membuat pistol Harry terlepas. Mark sempat melukai lengannya, tetapi Harry terus bertahan. Dengan sisa tenaga, ia berhasil merebut kembali pistol dan melepaskan tembakan yang membuat Mark tersungkur, tidak lagi mampu melawan. Meski terluka, Harry sadar bahwa inilah awal dari jalannya menuju balas dendam. Harry memanfaatkan kesempatan untuk menginterogasi Mark, menuntut jawaban tentang para perampok yang masih buron. Terdesak, Mark akhirnya mengaku bahwa mereka sedang menuju pedesaan untuk mengantarkan barang terlarang, lalu menuliskan alamatnya. Namun, Mark mencoba menyerang balik dengan pisau. Harry terpaksa melepaskan tembakan untuk menghentikannya. Sorry. I would see you all again. Sebelum kehilangan kesadaran, Mark masih mencoba memprovokasi Harry dengan ucapan yang menyakitkan. Emosi Harry memuncak. Ia melampiaskan amarahnya, lalu tersadar bahwa tindakannya membuatnya diliputi rasa bersalah. Sesaat ia bahkan ingin menyerah pada keputusasaan, tetapi ingatan tentang keluarganya membuatnya bangkit kembali. Keesokan paginya, Harry bertemu Emma di dapur. Untuk pertama kalinya mereka berbincang, berbagi cerita kehilangan yang sama. Ada kedekatan singkat di antara mereka, tetapi Harry memilih menjaga jarak. Ia kemudian meminta cuti dari pekerjaannya untuk menenangkan diri, sekaligus mempersiapkan langkah berikutnya. Dengan membawa pistol dan beberapa perlengkapan, Harry berangkat ke pedesaan. French, they are... Setibanya di sana, ia menyaksikan sebuah pesawat pribadi mendarat. Seorang pria keluar, bertemu dua penjahat, lalu menyerahkan sekantong narkotika sebelum kembali terbang. Dari situ, Harry sadar bahwa jaringan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia duga. Berusaha tenang, ia mengisi pistolnya dan mendekati lokasi. Harry akhirnya melepaskan tembakan, melumpuhkan dua orang penjaga. Suara tembakan memancing dua penjahat lain, Mickey dan Emil, keluar dari persembunyian. Pertarungan kembali pecah, dan meski Harry sempat terluka oleh serangan pisau, ia berhasil menyingkirkan keduanya. Para penjahat lain segera melarikan diri dengan van mereka, meninggalkan Harry sendirian. Dalam keadaan letih, ia kembali teringat istrinya, membayangkan kenangan-kenangan indah yang kini hanya tinggal memori. Rasa duka itu membuatnya berlutut, hampir kehilangan tenaga. Namun, salah satu lawan yang dikiranya sudah tidak berdaya ternyata bangkit kembali dan mencoba menyerangnya. Dengan refleks terakhir, Harry segera menembak, memastikan dirinya selamat. Lelah, namun masih hidup, ia akhirnya pulang untuk merawat luka-lukanya, menyadari bahwa jalan panjang balas dendamnya belum sepenuhnya usai. Di apotek, Harry ditolong seorang dokter yang merawat luka-lukanya dengan jahitan dan obat untuk mencegah infeksi. Sementara itu, Mickey dan Amil kembali ke lokasi pertempuran, hanya untuk mendapati rekan-rekan mereka sudah tidak bernyawa. Mereka terkejut sekaligus marah, lalu kembali ke kota dan menemukan tubuh Mark. Di saku Mark, mereka mendapatkan struk toko perhiasan yang mencantumkan nama Harry. Dari sana, keduanya melacak ke toko perhiasan dan menekan pemiliknya untuk memberikan informasi. Perlahan, jejak mereka mengarah langsung ke Harry. Di sisi lain, Harry sempat bertemu Emma di tempat kerja. Emma, yang sedang merencanakan liburannya untuk merayakan ulang tahun, mengundang Harry datang ke rumahnya. Undangan itu membuat Harry sejenak merasa tenang, walau pikirannya masih dipenuhi masalah. Namun tak lama kemudian, Mickey dan Amil berhasil menemukan Harry. Mereka menghadangnya di luar gereja tepat saat Emma hendak pergi.
Dalam situasi genting itu, Harry nekat menggigit lengan Amil dan berlari ke kamarnya untuk mengambil pistol. Sayangnya, Amil berhasil menyusul, memukul Harry dengan keras, lalu melemparkannya dari lantai atas. Mujurnya, Harry selamat dari jatuh itu dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, Mickey dan Amil tetap berada di gereja memeriksa kamar Harry dan menemukan surat dari Henderson yang mereka yakini bisa menjadi kunci untuk menemukan keberadaan Harry. Harry sendiri berusaha menghubungi Henderson, namun gagal. Pada saat yang sama, Henderson ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh Mickey dan Amil. Mereka menekannya dengan keras, menuntut informasi tentang Harry sambil membuat suasana penuh ancaman untuk menunjukkan keseriusan mereka. Ketika Henderson mencoba melindungi Harry dengan berbohong, Emil dan Mickey tetap menekan tanpa ampun. Hingga akhirnya, Henderson kehilangan nyawanya di tangan mereka. It's fucking lying. Tak lama kemudian, Harry mengunjungi rumah orang tuanya dan bertemu dengan saudara perempuannya, Christy. Ia merawat luka Harry dan menyarankannya pergi ke rumah sakit. Namun Harry menjelaskan bahwa ia sedang mengejek orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya, lalu meminta Christy untuk memberinya waktu menyendiri. What happened to you? I couldn't keep up. Sorry. All these years. Beberapa hari kemudian Christy pergi, meninggalkan Harry dengan tekadnya. Harry kemudian mengunjungi makam istri dan putrinya. Di sana, ia bertemu ayahnya, menceritakan semua yang telah terjadi, lalu menyerahkan pistol dan beberapa peluru. Ia tahu pertempuran terakhir sudah semakin dekat. Dengan persiapan matang, Harry kembali ke rumah, meyakini bahwa musuh-musuhnya akan segera datang. Benar saja, Mickey dan Emil tiba bersama beberapa orang. Mereka menggeledah rumah tanpa hasil, lalu memutuskan memeriksa gudang, sementara Emil tetap di dalam. Saat Emil duduk termenung, ia mendapati Harry sudah berdiri di belakangnya dengan pistol terarah. Dalam ketegangan itu, Harry melepaskan tembakan, membuat Emil tak lagi mampu melawan. Setelah itu, Harry bergerak ke gudang dan berhadapan langsung dengan Mickey. Pertarungan fisik pun terjadi. Pistol terlepas, dan Harry terpaksa menggunakan pisau di dekatnya. Mickey berusaha kabur, namun sebuah insiden membuat api menyambar gudang. Harry mendorong Mickey hingga terjebak di dalam kobaran, memastikan pertempuran mereka berakhir di sana. Saat merasa semuanya sudah selesai, Harry justru mendapati salah satu anak buah yang masih hidup menodongkan pistol padanya. Namun, Harry dengan tenang berkata bahwa semua sudah berakhir dan menyuruhnya pulang. Setelah ragu sejenak, pria itu menuruti ucapannya dan pergi. Harry lalu kembali ke rumah, mendengarkan musik kesukaan keluarganya sambil mengenang masa-masa bahagia bersama mereka. Ia pergi lagi ke makam, duduk dalam diam, dipenuhi rasa kehilangan mendalam. Adegan beralih ke Emma di tepi pantai, menunggu dengan harapan. Tiba-tiba, Harry muncul menghampirinya, dan sejenak, senyum bahagia kembali muncul di wajah mereka. Film pun akhirnya selesai benar-benar ending, yang begitu mengagumkan.